coba. Silakan. Baiklah teman-teman, kita akan menyanyikan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 1, 2, 3. 7 kebiasaan anak Indonesia agar menjadi hebat. Pertama, bangun pagi. Kedua, beribadah. Yang ketiga, rajin berolahraga. Keempat, makan sehat dan bergizi seimbang. Kelima adalah gemar untuk belajar. Keenam, bermasyarakat. Ketujuh, tidur cepat. Ingat, ingat, ayo kita lakukan. Ingat, ingat, ayo kita lakukan. Ayo tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah anak-anak semua, coba perhatikan. Ibu memegang apa ini? Mie instan. Ingat ya, yang ibu pegang ini adalah sebuah produk yang disebut dengan mie instan yang mereknya Indomie rasa kari ayam. Pernah memakannya? Pernah. Tahu rasanya? Tahu. Enak rasanya? Enak. Iya, bagaimana kira-kira langkah-langkahnya dalam mengolah ini? Siapa yang bisa anak ibu menyebutkan? Coba, Salsa. Pertama, siapkan alat dan bahan. Oh, pertama siapkan alat dan bahan. Yang kedua, Rebus air hangat. rebus air hangat. Masukkan minyak. Dibuka. Iya, bagus. Dibuka dulu, lalu dimasukkan minyak. Apa lagi? Siapkan piring dan masukkan ke api. Nah, siapkan piring, masukkan bumbu-bumbunya, lalu di angkat. Dituang. Ditiriskan. Nah, angkat minyak, lalu ditiriskan, masukkan ke piring, aduk hingga Rata. iya. Berarti anak ibu pernah semua melaksanakan dalam mengolah mie instan ini? Rasanya enak tadi ya? Enak berarti urutan atau langkah-langkahnya benar. Seandainya tidak enak berarti urutan atau langkah-langkahnya tidak benar. Ya, bukan hanya mie instan ini saja. Nah, sekarang kita belajar coding dan kecerdasan artifisial, berpikir komputasional, algoritma Unplugged, yaitu tentang topiknya algoritma Unplugged yang akan kita bahas hari ini. Ya, coding ini merupakan mata pelajaran baru di fase C. Fase C itu kelas 5 dan kelas 6. Jadi kamu akan belajar mata pelajaran baru tentang algoritma Unplugged. Bisa dipahami? Baiklah, hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pelajaran kita hari ini. Yang pertama, nanti kamu akan mengetahui apa itu algoritma Unplugged. Yang kedua, kamu nanti akan menerapkan dalam bentuk permainan. Ya, nanti kamu akan melakukan permainan dalam LKPD yang diberikan dalam berupa game. Yang ketiga, nanti seandainya permainan yang kamu lakukan tadi tidak benar atau salah langkah-langkahnya, maka kamu harus memperbaikinya hingga berhasil. Yang keempat, dalam berdiskusi kamu harus bekerja sama,
itu yang bekerja. Itu namanya coding. Sementara kecerdasan artifisial yaitu kemampuan mesin atau komputer untuk meniru kecerdasan manusia dalam berpikir, dalam belajar, mengambil keputusan atau memecahkan masalah. Bisa membedakan antara coding dan kecerdasan artifisial? Bisa. Nah, kita lanjut yang berikutnya. Sementara berpikir komputasional apa itu? Coba ya. Berpikir komputasional yaitu memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang logis, terstruktur dan bisa dijalankan oleh manusia atau komputer. Contohnya, memakai sepatu, bisa nggak manusia menjalankan? Harus pakai komputer? Enggak. Nah, jadi kita lanjut. Karena pelajaran kita hari ini tentang algoritma unplugged. Algoritma artinya langkah-langkah yang berurut. Ya, itu arti algoritma yang berurut secara logis, jelas menyelesaikan masalah tanpa menggunakan komputer. Nah, ini adalah contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Ya, anak ibu, menyikat gigi itu adalah algoritma. Kenapa algoritma? Dia beraturan kan? Berurutan kan? Bisa diganti-ganti urutannya. Tidak, mencuci tangan juga seperti itu. Seandainya kita mencuci tangan, kita bolak-balik, kita pakai sabun yang terakhir, bagaimana tangan kita? Bersih atau tidak? Tidak, maka mencuci tangan juga termasuk contoh dalam kehidupan sehari-hari algoritma. Ya, siapa yang bisa menyebutkan yang lainnya? Coba sebutkan. Yang lain dari contoh algoritma apa? Menyusun buku. Apa lagi? Berangkat ke sekolah. Ya, itu adalah contoh-contoh algoritma. Nah, anak-anak ibu, dari materi yang ibu jelaskan tadi tentang algoritma unplugged, adakah anak ibu yang mau bertanya? Oke, Naila, silakan. Apa yang dimaksud dengan coding? Iya, coding. Bagus ya. Coding. Tahu anak ibu coding? Coding itu tadi apa? Instruksi yang ingin kita sampaikan kepada komputer. Perintah yang ingin kita sampaikan kepada komputer apa yang kita inginkan. Contohnya, Naila ingin game yang terbaru saat ini. Lalu Naila mengatakan, tampilkan game terbaru yang disukai anak-anak umur 10 sampai 14 tahun yang terbaru. Keluarlah game yang terbaru. Jadi coding itu perintah, ya. Nah, sekarang kamu semua akan ibu bentuk menjadi 2 kelompok. Satu kelompok terdiri atas 5 orang, ya. Yang satu kelompok Salsa, yang satu lagi kelompok Naila. Ada 2 kelompok untuk hari ini. Kita akan melakukan permainan, ya. Permainan dalam bentuk LKPD. Bisa dipahami? Bisa. Nah, ibu akan memberikan LKPD-nya. Coba perhatikan, ya. Coba perhatikan LKPD yang ibu berikan ini akan kamu kerjakan dengan hati-hati, ya. Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Coba lihat, di sana ada beberapa tantangan yang harus kamu lakukan. Nah, lihat, ada beberapa tantangan. Tantangan tersebut harus kamu hindari supaya kamu bisa sampai ke tujuan yang ingin dilaksanakan dalam LKPD tersebut. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Oke, silahkan mengerjakan LKPD. Sampai sana. Oke, apa
akan menampilkan hasil diskusi dari kelompok Naila. Yang pertama, satu langkah